Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada, kadang-kadang tak karena apa, tidak semua orang mau melaksanakan secara rela hal-hal yang kecil. Bisa itu keras kepala, tak mau dia. Jadi ada suami istri yang baru beberapa bulan menikah. Karena si suami kembali mungkin sudah jam-jam 11, si istri sudah tidur, si suami membuka pintu untuk kamar dan pintu gerbang itu depan, lupa dia menutup. Jadi dia langsung mandi dan seterusnya, dan dia katakan kepada istrinya, tutup dulu pintu itu. Si istri mengatakan, malas sekali aku. Tutuplah. Mulailah pertengkaran kan. Tutup dulu, ada kerjaku di sini. Siapa yang membuka pintu, dia yang menutup. Tak mau aku. Aku mau tidur katanya. Terjadi pertengkaran hanya karena menutup pintu. Akhirnya si istri mengatakan, awas ya. Siapa yang pertama nanti berbicara, dia yang akan menutup pintu. Maka mulailah keheningan. Jam 2 datanglah pencuri. Dilihat istri, dilihat suami, tapi tak mau berbicara pertama. Tenang, tetap tahan. Curilah televisi, dicuri. Banyak dari rumah itu mereka diam. Dia aja. Bawa, tenang. Kemudian ada rupanya ronda polisi, dilihat kok terbuka pintu ini jam-jam 3 pagi. Masuklah polisi, ditanya, apa ada tadi pencuri sini? Lihat dia udah berantakan ini semua. Siapa yang pencuri? Ada yang perampok di sini? Ada yang, hei, kau, suami kau, siapa? Atau kalian dua yang bersekongkol ini? Tak mau berbicara. Akhirnya ditampar polisi, inilah suaminya, bang, langsung si istri, jangan, dia suamiku. Tutup pintu. Mampus kau yang pertama bicara, katanya. Inilah cerita yang sangat sederhana, tapi memang hanya untuk menutup pintu bisa sombongnya bukan main. Seakan-akan dunia ini kiamat kalau dia mau merendahkan diri hanya untuk menutup pintu. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, pada hari ini kita mendengarkan para murid, walaupun tadi Yesus mengatakan putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan menderita, akan dibunuh dan mati. Itu tak masuk akal itu. Ini kita mengikuti Yesus untuk berpangkat, anggota dewan, menteri dan seterusnya. Itu pemikiran mereka. Mesias yang luar biasa, bisa menyembuhkan ini, bisa membuat roti banyak dan seterusnya. Mereka bertengkar di tengah jalan ke Kapernaum, siapa yang paling berpangkat, yang paling besar. Mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, sebenarnya kalau untuk mengikuti Yesus ada 3 syarat. Pertama, siap untuk menyerahkan nyawa. Itulah kalau mau mengikuti Yesus. Bukan siap untuk menyerahkan harta, enggak. Nyawa. Mati. Sampai mati pun demi Kristus. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah mengikuti Yesus untuk mencari kedudukan tinggi. Jangan. Karena itu tak ada seorang pun yang ambisi menjadi paus, menjadi uskup, tak ada itu. Tengah mati mencari siapa mau jadi uskup. Tak ada. Yang ketiga, kesediaan melayani satu sama lain. Si istri dan si suami tadi tidak siap, hanya untuk menutup pintu. Yang 3 hal inilah, menyerahkan nyawa, siap menyerahkan nyawa. Yang kedua, jangan mencari kedudukan tinggi. Dan yang ketiga, kesediaan melayani satu sama lain. Para bapak dan ibu dan sekalian, memang
seperti yang dikatakan tadi, rupanya di tengah-tengah murid Yesus sendiri yang sudah langsung dididik oleh Yesus, hal itu belum ada. Terbalik, malahan mereka ingin mempunyai sesuatu yang berlawanan dengan ini. Bukan menjadi pelayan, tapi menjadi pejabat. Dan memang kalau di rumah kita masing-masing ya, semua menjadi pejabat, sulit juga lah. Semalam ketika si Monica telepon Oto, aku bilang rupanya sudah mama yang memegang teleponnya, terkejutlah aku. Di mana rupanya radio lantai berapa katanya? Oto kali si Monica ini ngomong. Oto, aku bilang, rupanya mama sudah inilah jangan. Kan mungkin si Monica tak tahu. Oke. Jadi hal seperti itu kalau kita di rumah semua para bapak dan dimanapun, kalau ingin semua kerjago, tidak mau melakukan yang sederhana dengan kerendahan hati, melayani satu sama lain, semua mau jago-jago, malahan tidak mau, si bapak tidak mau memberikan nyawa kepada keluarganya, si ibu tidak mau, semua mental-mental, ya rusaklah, bukan pengikut Kristus itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Kristus pada hari ini. Dan akhirnya ada satu yang sangat menusuk sebenarnya ya. Tapi Yesus seringkali membuat contoh-contoh yang konkret. Dia bawa seorang anak. Memang anak itu polos kan, namanya anak-anak. Dan pernah satu gereja, jadi ibunya memberikan kolekte kepada anak ini. Nanti kalau datang uang kolekte itu, kasih ya. Jadi mau lihat, kasih cepat uang kolektif yang tadi kuberi sama kau, kasih. Tapi waktu komuni, kau jangan ikut ya komuni. Tapi sudah kubayar. Dipikirnya membayar komuni itu kan, polos dia. Atau ada seorang anak juga kan, dia memakan roti yang hancur-hancurin atau apalah makanannya kan. Sarapan pagi. Selalu itu dikasih oleh mamanya kan bubur dan seterusnya, enak. Jadi anak ini kemudian enak kali, dibawanya lah ke akuarium. Ada akuariumnya, mau dikasihnya, jangan, kata mamanya, nanti mati ikan itu. Kalau dimakan itu mati kan. Jadi kenapa mama memberi sama aku? Nantilah mati aku. Nah inilah kepolosan. Pada hari ini anak itu dibawa untuk menegur semua kita. Anak-anak banyak di rumah kita ya, tahu pos cucu atau apa itu. Kalau di Indonesia anak banyak kali di jalanan atau di rumah atau di pinggir gang dan seterusnya. Kalau di Eropa jarang kita melihat anak-anak. Rindu kita melihat anak, tak ada. Semua sudah gini-gini kan. Kalau sini enak sekali. Kalau sore-sore pergilah ke gang, semua anak-anak keluar baru mandi. Tidak entah kenapa gitu kan. Jadi anak itulah dibawa tadi untuk menegur, karena tadi baru Yesus mengatakan jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Jarang itu kan kalau pesta Pransman, janganlah orang Batak pesta seperti itu. Terus yang pertama maju-maju. Kalau tahu dia kalau terakhir nanti tidak ada lagi, karena semua mengisi, tak bisa diloncat kucing, makanya kan. Karena ini, nanti habis. Ada pula saatnya di sana ada pula, wah habiskan. Jarang orang, silakan saya nanti yang terakhir. Tak ada. Hanya di gereja Katolik ada seperti itu. Semua orang kalau masuk gereja berusaha di belakang, kalau itu benar. Terpaksa diumumkan maju ke depan. Tak kenapa ya. Tapi justru ini hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Itulah pengikut Yesus. Anak itulah tadi dibawa. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Anak artinya dalam arti ini polos, menyerahkan diri kepada orang tuanya. Tak ada sama dia kan kekuatan. Namanya anak. Tak ada kekuatan. Kalau tanpa yang dewasa tak bisa dia apa-apa. Makan pun tak bisa, mandi sendiri pun tak bisa, tidur sendiri pun tak bisa. Semua. Sebenarnya itulah sifat kita di hadapan Tuhan. Kau usah kita angkat jago di hadapan Tuhan. Tak ada. Karena tak ada apa-apa kita kan. Dari dianya semuanya itu.
Dan seperti anak inilah, mari kita bekerja, mari kita berusaha, entah apapun kita buat, tapi sekaligus sebenarnya dari Tuhan ya ini, kita serahkan kepada Tuhan. Pada hari ini, itulah yang diingatkan oleh Yesus. Kitab Kebijaksanaan tadi mengatakan rupanya banyak orang justru ingin menjatuhkan orang-orang baik. Kalau kita semakin baik, percayalah semakin banyak orang yang mengapa kita meminggirkan kita. Karena baik. Karena perbuatan kita baik bukan semakin dipuji orang, sering semakin tidak dipuji. Walaupun nanti pada akhirnya ya Tuhanlah yang menilai. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita para bapak dan ibu. Marilah kita seperti yang dikatakan oleh Yesus ini menjadi pelayan, menjadi yang terakhir, memberikan nyawa dan tidak mencari kedudukan tinggi. Serahkan semuanya kepada Tuhan seperti seorang anak menyerahkan dirinya kepada yang orang tuanya. Amin.